Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Harus sehat. Bahagia? Harus selalu bahagia. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, sang sumber kehidupan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan, untuk setiap cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merefleksikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tetap menjadi landasan di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 11. Lukas 11 ayatnya yang ke-42 hingga ke-46. Lukas 11 ayat yang ke-42 sampai dengan 46. Demikian firman Tuhan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikian pembaca firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan memeliharanya dan merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini mencatat satu bagian yang menarik, yaitu Yesus terlibat dalam perdebatan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Keduanya mendapat kecaman yang begitu keras dari Tuhan Yesus, yaitu sebuah kemunafikan. Pertama, di sini Yesus menegur kemunafikan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini sangat menekankan hal yang bersifat lahiriah. Mereka sangat menjaga image, jaim. Hal ini semata untuk membangun opini bahwa mereka baik, berperilaku sesuai hukum, dan mereka betul-betul mengayomi. Padahal hati mereka penuh dengan kebusukan dan ketamakan serta kesombongan yang luar biasa. Kemunafikan mereka juga terlihat dari menaati peraturan hanya secara lahiriah, tidak secara meluruh. Namun esensinya diabaikan, yaitu mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah dan mengabaikan sesama manusia. Mereka lebih senang untuk ditinggikan. Wah, orang-orang hebat, wah pemuka agama, tapi hatinya sangat busuk. Tidak mau mengayomi, tidak mau mendengarkan, tidak mau merangkul. Lebih lagi, tindakan mereka semata-mata untuk mendapat sebuah pujian. Mereka begitu mempedulikan penilaian manusia terhadap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat. Dan hal tersebut yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita manusia. Semakin kita ditinggikan, semakin kita dipuji-puji, kita semakin lupa, semakin meninggikan diri. Kalau dijatuhkan, habruk, habis kita. Jangan selamanya kita menjadi orang yang mau ditinggikan, yang mau dipuji-puji, yang mau diagung-agungkan. Jadilah orang yang tetap mau belajar. Jangan merasa sudah pintar, lupa belajar. Jadilah orang yang mau belajar. Karena apa? Karena ketika kita mau mengatakan, oh ya, saya mau belajar, berarti mau untuk ditumbuh kembangkan, tidak stuck pada di level tersebut saja. Dan ternyata yang tersinggung bukan hanya orang Farisi, tapi para ahli Taurat. Maka kritikan pada Yesus pun ditunjukkan kepada mereka, hampir sama dengan teguran kepada orang-orang Farisi. Mereka pun munafik, yaitu mengajarkan
kebenaran Taurat dengan beban-beban peraturan yang tidak masuk akal, yang mereka sendiri tidak mau melakukannya. Dan pada saat yang sama mereka menolak akan kebenaran firman Tuhan yang esensial, yang sesungguhnya, seperti yang diajarkan para oleh nabi. Dan ironisnya ini diungkapkan para nenek moyang membunuh nabi. Mereka membangun kuburannya, kemunafikan mereka menyesatkan para pengikut mereka. Kalau kita baca sampai ayat yang ke-52, apa yang dapat kita pelajari selain Bapak Ibu dari bagian ini? Pesan apa yang menjadi perenungan bagi kita? Hal ini menjadi peringatan bagi kita, orang-orang percaya dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan ini tidak senang dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Tuhan sangat tidak senang dengan hal tersebut. Tuhan sangat senang dengan sebuah kejujuran. Tuhan sangat senang dengan kepolosan, dengan keluguan kita. Tidak karena kita membuat, Tuhan, aku sangat cinta padamu, tapi hatinya aku benci dengan Tuhan. Jangan seperti itu. Tuhan sangat senang dengan kejujuran hati kita. Dan biarlah kita tidak seperti orang-orang yang munafik, yang mau meninggikan dirinya, yang gila, yang sangat tergila-gila akan sebuah pujian. Bila kita menjadi orang yang mau untuk terus belajar agar meningkatkan diri kita, untuk agar mampu menyesuaikan dengan keadaan. Jangan kita sudah berhenti saja di level tersebut, tapi kita mau untuk terus belajar menggali setiap potensi kehidupan kita. Biarlah kita bersama-sama berkembang bersama, berjalan bersama-sama untuk menjadi orang-orang yang seturut dengan gambaran Allah. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan sebagai manusia tidak tergila-gila akan pujian. Ajarlah kami Tuhan agar tidak terlalu senang untuk dipuji-puji, tapi biarlah kami senang untuk belajar. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan tetap menegurkan kami agar kami mau menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan menjadi orang yang tinggi hati. Kiranya firman Tuhan tetap menjadi refleksi kami yang senantiasa menuntun kehidupan kami untuk lebih baik. Dan saat ini Tuhan, kami hendak berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesembuhan, kiranya Tuhan menyemangati mereka sehingga mereka dalam sakit penyakit Tuhan dapat kembali sembuh, dapat kembali semangat, dan dapat kembali meneruskan setiap kehidupannya. Kami juga untuk berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, kiranya Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami, menuntun kami sehingga kehidupan ini dapat boleh kami lalui dengan hal-hal yang baik yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang senantiasa memberikan kami damai sejahtera. Amin. Demikian renungan pada hari ini, sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.